Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pak Didi berharap anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita di tema 8, daerah tempat tinggalku untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Seperti pada pertemuan yang pertama, untuk tujuan pembelajarannya sudah pada disampaikan bahwa anak-anak nantinya diharapkan mampu menjelaskan, menyebutkan, dan menceritakan tokoh-tokoh dalam cerita atau di dalam teks fiksi. Pada pertemuan yang pertama, Pak Didi sudah menjelaskan bahwa teks fiksi merupakan teks yang berisi cerita rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Maka teks fiksi itu berbeda dengan teks non-fiksi. Oleh karena itu pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita atau pembelajaran kita tentang tokoh dalam cerita fiksi. Apa itu tokoh? Tokoh merupakan orang yang memainkan peran di dalam cerita. Maka tokoh di dalam cerita ada yang berwatak baik dan ada juga yang berwatak jahat. Sehingga tokoh dalam cerita fiksi dapat berwujud manusia atau binatang maupun tumbuhan. Nah, tokoh ini juga menjadi unsur penting di dalam yang membangun sebuah cerita fiksi. Maka kita harus tahu jenis-jenis tokoh di dalam cerita fiksi berdasarkan wataknya. Ada 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Mari kita lihat selanjutnya. Apa itu ketiga tokoh tadi itu? Tokoh protagonis itu merupakan tokoh yang menjadi pusat di dalam cerita. Tokoh ini biasanya digambarkan sebagai sosok yang baik dan biasanya selalu mendapatkan masalah. Kemudian tokoh yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini merupakan tokoh yang menjadi lawan dari tokoh utama dalam cerita. Tokoh ini digambarkan sebagai sosok yang tidak bersahabat dan selalu membuat konflik. Terhadap siapa? Terhadap tokoh protagonis. Kemudian tokoh yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Merupakan tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Biasanya tokoh ini digambarkan sebagai sosok yang netral dan dapat berpihak pada protagonis atau antagonis. Namun, jika keduanya, maksudnya jika tokoh protagonis dan tokoh antagonis itu terlibat di dalam konflik, maka tokoh tritagonis ini hadir sebagai penengah atau menjadi pelerai dari konflik yang dihadapi oleh tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, anak-anak semuanya, kalau tadi kita sudah mempelajari pada pertemuan yang pertama tentang unsur-unsur yang membangun teks fiksi, di sini juga kita akan mengidentifikasi unsur intrinsik di dalam dongeng. Nah, unsur intrinsik di dalam dongeng ini apa saja? Ada tema, ada tokoh, ada perwatakan, ada setting atau latar, ada amanat, dan ada alur atau plot. Hampir sama dengan pertemuan yang pertama, tema merupakan dasar cerita yang menjadi persoalan pokok atau yang menjadi ide pokok di dalam cerita. Itu adalah tema dari teks fiksi atau dongeng. Kemudian ada tokoh yang merupakan pelaku utama dan sampingan di dalam cerita. Nah, tadi kita sudah bahas ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Nah, tentang tokoh ini nanti kita akan mendalami ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Kemudian yang ketiga ada perwatakan. Ini merupakan sifat atau karakter yang dimiliki oleh tokoh yang terdapat dalam dialog atau penjelasan teks atau fisik dari orang yang diperankan di dalam cerita atau dongeng tersebut.
Kemudian yang ketiga ada setting atau latar. Ini berkaitan dengan setting tempat, setting waktu, atau suasana cerita. Lalu kemudian ada amanat juga. Ini sebagai pesan atau nasihat yang dapat dipetik dari cerita. Kemudian ada alur atau plot. Ini merupakan susunan peristiwa yang membentuk cerita. Nah, nanti kita akan mempelajari ada alur maju, alur mundur, dan campuran. Baik, anak-anak semuanya. Pada penjelasan selanjutnya kita akan menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi. Mari kita ingat kembali tentang tokoh dalam teks fiksi. Tokoh merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi bisa terdapat satu tokoh, bisa juga beberapa tokoh. Pada prinsipnya, setiap tokoh memiliki peran atau fungsinya masing-masing di dalam suatu cerita. Nah, tadi kita sudah bahas, tokoh utama ini disebut sebagai tokoh sentral, karena merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama, atau tokoh yang mengalami semua peristiwa di dalam cerita. Nah, tentang tokoh utama ini biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Pada umumnya, tokoh utama ini bersifat positif atau baik. Jadi, itu sifat utama dari tokoh utama. Sedangkan tokoh yang berwatak negatif atau tidak baik biasanya terdapat pada tokoh antagonis. Mari anak-anak, selanjutnya kita melihat bagaimana menentukan karakter tokoh, protagonis, dan antagonis di dalam teks fiksi. Nah, pada umumnya setiap tokoh utama yang terdapat pada teks fiksi biasanya memiliki dua sifat, yaitu sifat baik dan sifat tidak baik. Nah, tokoh yang memiliki sifat baik ini disebut tokoh protagonis. Sedangkan tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut tokoh antagonis. Nah, anak-anak semuanya, selain kita mempelajari tentang tokoh-tokoh atau unsur-unsur dalam dongeng, kita juga akan mempelajari tentang cerita rakyat. Bagaimana kita mendengarkan cerita rakyat? Nah, cerita rakyat ini merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat pada masa lampau. Nah, biasanya cerita rakyat mengisahkan suatu kejadian pada masa lampau yang terjadi di suatu tempat atau asal muasal suatu tempat. Nah, di sini pada dikasih catatan, cerita rakyat ini mempunyai kemiripan dengan legenda. Tentang tokoh yang muncul dalam cerita rakyat, umumnya diwujudkan dalam bentuk manusia, ada juga diwujudkan dalam bentuk binatang maupun dewa. Maka, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mendengarkan cerita rakyat, pertama, perhatikan alur atau urutan waktu kejadian. Kemudian simak tokoh yang ada di dalam cerita beserta wataknya masing-masing. Dan juga kita harus meneliti latar atau settingnya itu bagaimana, kapan terjadinya, di mana kejadiannya, suasananya juga bagaimana. Lalu pada bagian terakhir, kita harus menyimpulkan apakah amanat yang diberikan kepada kita atau pesan moral yang diberikan kepada kita sebagai pendengar cerita rakyat. Nah, tentang tokoh utama ini merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Kemudian selain tokoh utama ada juga tokoh tambahan, tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Oke, baik anak-anak semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini dan penjelasan yang pada disampaikan. Maka sebagai bahan latihan kita di sini ada 5 pertanyaan penuntun. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 3 tokoh di dalam cerita fiksi berdasarkan wataknya ya. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan 6 unsur intrinsik dalam dongeng. Lalu yang ketiga, jelaskan pengertian cerita rakyat. Kemudian, sebutkan hal-hal yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan dalam mendengarkan cerita rakyat, dan jelaskan
perbedaan antara tokoh utama dan tokoh tambahan. Silakan tuliskan jawaban kalian di dalam buku latihan, kemudian lampirkan di Classroom agar dievaluasi oleh Pak Dedi. Baik anak-anak semuanya, Pak Dedi kira sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Pak Dedi jelaskan dapat anak-anak pahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.